Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Oke, sobat Easy Life, jadi kali ini saya mau bikinkan video cara bagaimana kita bisa melunasi hutang KPR dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya nih sobat punya hutang KPR selama 15 tahun. Nah, sobat bisa mempercepatnya menjadi 5, 7 atau 10 tahun. Nah, bagaimana caranya? Saya akan coba kasih tips biar sobat bisa mempercepat pelunasan hutang KPR tersebut. Oke, langsung aja kita buka filenya, sob. Nah, di sini saya ambil contoh pokok hutangnya adalah 150 juta. Kita anggap 150 juta di sini karena perhitungannya untuk di daerah Palembang sendiri harga rumah subsidi atau RSH itu sekitar 155 juta dan DP-nya sekitar 5 jutaan. Jadi sisa pokok hutang ada 150 juta ya, sob ya. Nah, di sini saya udah buatkan estimasi bunganya sekitar 6%, di mana jangka waktu ini bervariasi ya. Cuma rata-rata sekitar 15 tahun. Dari 10 sampai 20 tahun. Yang saya ambil di tengahnya 15 tahun aja, sob. Nah, di sini sobat bisa lihat ini adalah contoh perhitungannya, sob. Contoh perhitungan bunga untuk bank konvensional. Nah, di sini dari cicilan 1265 ini sobat harus membayar bunganya sebesar 750.000 dan pokok hutang yang akan berkurang hanya 515.000 ya. Jadi totalnya adalah 1.265.000. Nah, jika sobat membayar sampai 1 tahun di sini, sisa pokok hutang sobat yang tadinya 150 juta menjadi tinggal 143 juta. Nah, di sini akan saya coba bantu bagaimana cara sobat biar bisa mempercepat pelunasan hutang tersebut. Dikarenakan memang untuk KPR apalagi bank konvensional itu termasuk hutang riba ya. Jadi siapa tahu nih dari sobat yang ternyata udah paham dan ingin segera lepas dari riba, cuma sobat belum punya uang secara full untuk lunasi KPR tersebut. Nah, di sini saya coba kasih tips dan ini butuh kesadaran dan kemauan dari sobat sendiri untuk bisa melakukannya, sob. Oke, langsung aja kita buka. Kita akan coba simulasikan untuk 2 tahun pertama. Jadi setelah 2 tahun sisa hutang sobat adalah 136 juta ya, 136 juta 882.000. Nah, di sini sobat udah membayar selama 2 tahun, 2 tahun pertama. Kita akan hitung. Nah, di sini ya, sob ya. Jadi setelah 2 tahun sisa utang adalah 136 juta. Nah, di sini saya coba kasih tipsnya, sob. Untuk perhitungan cicilan sendiri biasanya pihak bank itu meng-ACC ya, jika kemampuan bayar dari sobat itu adalah minimal 30% dari penghasilan sobat. Jadi misalnya penghasilan sobat adalah 4 juta. Jadi untuk pagu maksimalnya atau untuk cicilan minimalnya yaitu sekitar 1.200.000. Cicilan maksimal maksudnya 1.200.000. Cuma nggak menutup kemungkinan untuk kemampuan bayar itu adalah 40% ya, sob ya. Jadi sekitar 1.600.000. Oke, untuk ambil tengahnya kita ambil yang 1.265 ya, sob ya, sesuai dengan perhitungan jangka waktunya 15 tahun. Nah, di sini jika sobat lihat untuk tahun kedua setelah kita membayar selama 2 tahun sisa pokok hutang adalah 136 juta. Nah, sobat selama 2 tahun tersebut harus berani mengalokasikan. Nah, alokasi apa, sob, yang dialokasikan? Di sini cicilan kemampuan cicilan itu diprediksi bisa sampai 40% loh, sob. Ini adalah berdasarkan perhitungan dari ekonom ya, sob ya. Jadi kemampuan bayar masyarakat untuk kredit itu sekitar 40% dari penghasilan, sob. Nah, jadi 40% dari penghasilan kita anggaplah 4 juta gaji sobat atau penghasilan sobat. Jadi di sini nilainya adalah 1.600.000. Nah, dengan cicilan 1.265.000, sobat masih menyisakan sebesar 334.215 rupiah. Nah, inilah yang sobat harus rutin saving, sob. Harus disimpan selama berapa tahun pembayaran. Nah, di sini kita ambil contoh 2 tahun. Jadi 2 tahun itu akan menghasilkan simpanan sebesar 8.021.160. Nah, dalam 2 tahun tersebut juga
sobat kan pasti mendapatkan yang namanya bonus, THR, reward dan lain-lain lah sob. Nah, setiap tahun itu sobat harus sisihkan juga sebanyak minimal 1 kali gaji sobat. Dan ini harus ya. Jangan jadi kurangin pola konsumtif dan cobalah untuk untuk segera melunasi hutang tersebut sob. Caranya yaitu tadi sobat harus berani untuk saving lebih banyak sob. Malahan di sini jika sobat saving lebih banyak, misalnya anggaplah bisa 6 juta per tahun untuk yang disisihkan dari bonus dan lain-lainnya sob ya. Nilainya akan lebih besar. Nah, di sini saya ambil 1 kali gaji aja sob, dimana nilainya adalah 4 juta rupiah. Nah, jadi setelah 2 tahun pokok utang adalah 136 juta dan uang yang sudah sobat simpan selama 2 tahun tersebut sobat berhasil menyimpan sekitar 16 jutaan sob. Nah, 136 juta dikurang 16 juta, jadi sobat langsung bayarkan 16 juta ini kepada pihak bank untuk mengurangin sisa pokok hutang. Dan sisa pokok hutang sobat akan menjadi 120 juta. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya, selanjutnya. Nah, setelah sobat melakukan pembayaran tadi, sobat harus meminta perhitungan ulang dengan pihak bank dan lebih dipercepat sob. Jadi yang tadinya sisa 13 tahun sobat minta dihitung ulang dengan 10 tahun atau 9 tahun tergantung kemampuan sobat ya sob ya. Nah, di sini saya anggap gaji ada kenaikan sebanyak sekitar 10% selama 2 tahun tersebut sob. Dan kemampuan cicil sobat juga udah naik menjadi 2 juta. Nah, di sini jika sobat meminta perhitungan ulang di jangka waktu 10 tahun, jadi cicilan realisasinya harusnya sebesar 1.341. Nah, sisa dari yang 2 juta kemampuan cicil tadi adalah 658.000 sob. Setelah ditabung selama 2 tahun sobat akan menyimpan sebanyak 15 juta. Nah, di sini juga pendapatan lain-lain sobat simpan juga minimal 1 kali gaji sob selama 2 tahun menjadi sekitar 10 juta dan total saving sobat adalah 25 juta. Nah, di sini sobat bisa lihat ya, setelah 2 tahun lagi pembayaran, ini sisa pokok hutang sobat adalah 102 juta. Dan setelah dikurangi 25 juta yang untuk persiapan kita untuk bayar pokok lagi, jadi di sini sobat bayarkan lagi sebanyak 25 juta. Jadi sisa pokok hutang sobat pada tahun keempat itu adalah 76 juta sob. Oke, kita lanjut ke sheet ketiga, simulasi tema kedua. Jadi di sini sobat akan lihat bahwa pokok hutang sobat sekarang tinggal 76 juta sob, 76 juta. Nah, di sini sobat minta perhitungan ulang lagi dan dikurangi lagi sob, dari yang tadinya tinggal 8 tahun sekarang sobat harus berani lebih sedikit menjadi 3,5 tahun sob. Oke, nah di sini setelah dihitung ulang lagi sob, nah setelah 2 tahun sobat bayar itu sisa pokok hutang hanya tinggal 34 juta aja sob, 34 juta ya. Di sini asumsi saya kenaikan gaji atau pendapatan sobat adalah 6 juta, sama seperti tadi sekitar 1 juta per 2 tahun ya kenaikannya ya. Nah, kemampuan cicil pun naik kan menjadi 2 juta per ratus. Sementara realisasi dari perhitungan cicilan untuk 3,5 tahun adalah 2 juta. Oke, sobat bisa menyimpan sebanyak 381.000 sob sebulan. Nah, jadi kita akan coba lihat selama 2 tahun sobat akan menyimpan sebanyak 9.147.000 sob. Dan sama seperti sebelumnya, selama 2 tahun tersebut sisihkan uang sobat sebanyak ini untuk membayar kembali sob. Dan setelah 2 tahun sobat akan menyimpan uang sebanyak 21.147.845 rupiah. Dan di sini sisa pokok utang sobat adalah sebesar 34.669.000 rupiah ya sob ya. Nah, di sini sobat bisa lihat nih, setelah 2 tahun pembayaran 34 juta. Nah, di sini uang sobat ada 21 juta. Jadi sisanya adalah setelah sobat lakukan pelunasan dipercepat kembali ya sob ya. Nah, jadi di tahun ke-7 sisa pokok hutang di awal tahun ke-7 awal tahun ke-7 sisa pokok hutang sobat adalah 13 juta. Kita bikin di sini sob 13 juta. Nah, di sini sobat bisa lihat ya,
kita akan bayarkan sejumlah 21 juta tadi, dan sisa pokok hutang tinggal 13.521. Nah, di sini sobat bisa minta lakukan perhitungan ulang kembali. Nah, di sini kan untuk 1,5 tahun nih saya bikin. Cuma saya anggap kenaikan gaji untuk tahun ke-7 adalah 6.500.000, jadi totalnya 6.500.000 sob. Di sini kemampuan cicil sobat sebenarnya 2.600.000. Jadi kita ulang lagi sob. Kita minta lebih pendek. Jadi kan setengah tahun aja sob, 0,5 tahun atau 6 bulan aja sob ya. Nah, di sini totalnya hanya 2.293.000 sob. Ini saya pindahkan dahulu sob. Ini saya potong ya. Nah, di sini sobat bisa lihat ya. Di awal tahun ke-7 sobat nggak perlu lagi untuk melakukan saving. Di sini sobat udah bebas nih sobat. Jika memang ternyata sobat punya uang di awal tahun ke-6 tadi sebanyak 13 juta tadi, sobat bisa langsung lunasin. Cuma jika memang belum mampu, sobat bisa minta dihitung ulang ya, menjadi setengah tahun aja sob. Nah, di sini selama 6 bulan sobat udah bisa ngelunasin semua hutang KPR sobat. Oke. Nah, jadi total yang sobat bayar yaitu adalah hanya 6,5 tahun saja sob. Dari yang awalnya 15 tahun sekarang hanya bisa lunas menjadi hanya dalam waktu 6,5 tahun. Jadi intinya di sini sob, seberapa besar sobat bisa saving dari penghasilan sobat, dan seberapa berani sobat untuk menyimpan lebih banyak dan menyisihkan dari pendapatan lain-lain sobat untuk melakukan pelunasan. Jadi jika sobat ternyata punya uang lebih banyak dari pendapatan lain-lain, sobat bisa tuh simpan lebih banyak dan alihkan untuk melakukan pelunasan dipercepat, sehingga hutang sobat di bank bisa cepat lunas. Oke. Nah, saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan juga tanda lonceng supaya sobat nggak ketinggalan update video terbaru dari Easy Life Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Easy Life.